welcome back to my channel. Jadi di video kali ini, hari ini aku dan teman buku Irma bakalan membahas atau kita bakalan ceritain tentang pengalaman horor atau kisah-kisah horor yang kita alami atau teman-teman sekitar kita itu alami. Nah, di sini sudah ada sama aku Irma. Halo Irma. Hai. Oke, jadi bisa perkenalan dulu. Hai teman buku semuanya. Biasa aku kalau di YouTube nyapanya dengan begitu. Halo teman buku semuanya. Jadi aku hari ini di channelnya Fathia mau cerita-cerita soal pengalaman mistis. Iya kan Fathia ya? Sip. Pengalaman mistis. Aku udah beberapa, aku lupa nyusun, cuman aku udah nyusun di kepalaku ada beberapa yang sebenarnya dari dulu ada pengalaman mistis dari kecil sampai ke yang terakhir tuh sekitar 1 tahunan yang lalu lah, dan itu masih diingat di kepala aku gitu. Oke, sekarang kita bakalan ceritain dulu dari Kak Irma nih, apa pengalaman horor nih yang udah pernah Irma alami. Mungkin bisa dari waktu aku kecil dulu kali ya. Jadi waktu itu sekitar tahun 1996 aku sekitar umur berapa ya, 96 tuh sekitar umur 5 tahun. Jadi baru masuk TK. Masih kecil lah, baru masuk TK. Nah biasanya keluarga aku tuh ayah, bapak, adik aku sama aku setiap 2 minggu sekali itu selalu pergi untuk rekreasi ke Ciater. Ciater itu tempat pemandian air panas. Jadi kalau di Bandung tuh ada Ciater yang ada di Lembang, sama satunya lagi aku lupa, tapi dia ada di Ciwidey, tempat pemandian air panas. Jadi kita setiap 2 minggu sekali antara ke Ciater atau ke Ciwidey. Nah waktu itu kita baru pulang dari Ciater, gelagat ibu sama bapak aku tuh udah beda pas pulang tuh. Mereka tuh kayak kesannya tuh kayak buru-buru dan gugup gitu. Mau buka kunci aja itu udah kayak gemeteran gitu tangannya. Aku nggak ngerti kenapa. Terus waktu itu tuh aku masih polos-polos gimana gitu kan. Ya, kan masih kecil ya kan. Jadi dulu masih kecil. Dulu tuh di rumah aku tuh di depannya masih ada beranda. Belakangnya juga ada beranda, jadi ada sumur besar gitu. Nah kita biasanya kalau mau masuk rumah pasti lewat yang depan. Terus ada parit kecil di depan tuh, tapi bukan parit sih, tapi masih kayak masih dalam berbentuk tanah lah. Nah itu kalau nggak salah kejadiannya sekitar jam 2 malam, karena kan emang biasa kita berangkat jam 8 malam, pulang jam 2 atau jam 3 malam. Nah pada saat itu aku masih nunggu ibuku buka kunci. Bapakku udah, ayo dong cepet, udah kayak gitu. Pokoknya gelagatnya udah beda deh. Terus tiba-tiba aku ngeliat ada yang menggelinding kayak semacam bola. Tapi bukan bola, cuman dia sepenglihatan aku tuh seperti bola dengan warna putih gading. Dia menggelinding, berhenti tepat di depan aku. Pas dilihat ternyata dia itu rupanya berbentuk tengkorak. Ya Allah, serius? Iya, kepala tengkorak. Terus aku nggak paham, karena ya belum belajar biologi kan. Terus aku dengan polosnya bilang sama bapakku, "Kak, itu apa?" Iya. Mangap-mangap, lucu. Itu gerak sendiri? Ini doang, sebelah doang, segini doang. Gerak sendiri gini. Dan aku dengan polosnya, aku mau ambil. Tanganku udah begini ke bawah. Ya Allah. Terus bapakku langsung bilang sama ibuku, cepetan, dibilang gitu kan. Iya. Langsung ibuku buka kunci, aku langsung ditarik tanganku ke belakang. Langsung masuk rumah. Itu tuh bener-bener hampir aku ambil. Iya. Nah, aku langsung ditarik sama bapakku, udah ayo masuk. Sampai sekarang aku nggak paham kenapa bapakku bisa bersikap seperti itu. Entah mungkin pas lagi di jalan memang udah ada hal yang aneh atau gimana, aku juga nggak paham. Oke, jadi itu cerita yang pertama. Oke. Itu
kejadiannya pas waktu Irma tuh lagi kecil ya kan, masih umur 6 tahun ya kalau nggak salah ya. 5 tahunan. 5 tahunan. Iya, 5 tahunan. Ya jadi kayak kalau pas itu menurut aku emang kalau anak kecil kan taunya apa gitu, maksudnya masih polos, masih belum tahu itu apa gitu ya kan. Mungkin itu apa ya, kayak bapaknya Irma itu lebih kayak ke siapa tahu mungkin ini kayak kiriman yang tidak baik kayak gitu ya kan. Jadi makanya orang tuanya Irma itu langsung ambil Irma gitu ya kan, ambil supaya tidak nyentuh si itu kayak wow, bener-bener serem banget sih menurut aku, kayak langsung menggelinding gitu. Itu kejadiannya malam hari. Iya, makanya sampai malam-malam sekitar jam 2 malam lah. Wah, sumpah itu ngeri banget sih, serem banget. Wah, ini udah cerita pertama aja, ini udah serem banget. Terus cerita kedua ada nggak cerita selanjutnya sebelum aku bakalan nyeritain kisah-kisah aku nih? Oke, cerita kedua yang ada di otakku adalah cerita yang baru-baru kemarin ya, sekitar 1 tahunan yang lalu. Ya, oh itu baru banget. 1 tahun apa, pokoknya masih zamannya COVID belum rame lah. Ya, jadi waktu itu ceritanya aku sama keluarga, ya aku udah berkeluarga, udah ada suami, udah ada anak. Terus jalan-jalan biasa ke mall terdekat. Jadi kebetulan aku tinggal di daerah dekat BSD, jadi aku rekreasinya ke mall yang ada di BSD. BSD itu Bumi Serpong Damai, daerah Tangerang Selatan. Nah, pulangnya itu sekitar jam 11 malam. Jadi di BSD itu kalau misalkan daerah Aeon dan apa ya namanya, ICE, tahu ICE BSD yang sering ada BBW? Ya. Nah, kalau malam-malam tuh sepi, nggak ada angkot sama sekali. Nah, waktu itu udah, jadi itu tuh ada jalannya tuh ya. Kalau misalkan kita lurus itu ke ICE, kalau misalkan kita ke kanan itu ke daerah Gading Serpong, kalau ke kiri itu baru mau ke daerah rumahku. Nah, di perempatan itu aku belok nih, ceritanya nih, belok ke kiri, ada bapak-bapak dong, aku masih ingat persis, bapak-bapaknya itu dia berdiri, nggak di tengah jalan, ngalangin jalan, enggak, jadi cuman dia itu ada di tengah jalan, tapi kayak pembatas jalan gitu loh. Jadi ini jalan sebelah kiri, ada pembatas jalan, terus ada jalan sebelah kanan. Iya, iya. Nah, itu tuh kalau di BSD dia emang jalanannya tuh luas banget lah, makanya dibikin 2 jalan seperti itu. Nah, dia berdiri tepat di tengah jalan yang ada di pembatas jalan itu. Bapak-bapak kayaknya sekitaran umur 40 tahunan lah, 40 sampai 45 tahun. Badannya keker, nggak keker kayak Ade sih, maksudnya dia gede lah badannya, gemuk gitu, nggak gemuk juga, cuman ya berisi lah. Kayak baju kotak-kotak warna biru putih, jadi garisnya putih, bajunya dominan biru langit. Ya tipikal orang apa ya, kayak manajer lah gitu ya, wibawa-wibawanya. Dia berdiri, matanya kosong, natap ke depan, matanya kosong. Aku bingung nih, itu ngapain orang jam 11 malam berdiri kayak gitu. Aku lihat ke kiri sama ke kanan, gak ada mobil yang parkir. Dan jam segitu itu memang gak ada, jarang banget ada kendaraan lewat, apalagi kalau angkot, karena memang bukan jalur angkot di situ. Makanya aku bingung, ini bapak-bapak mau ngapain, apalagi di tengah jalan. Kalau Gojek, dia diem di trotoar dong, sebelah kiri ataupun yang sebelah kanan nyebrang. Aku pikir tuh ya, mungkin dia emang lagi nunggu temen terus mau nyebrang karena ada mobil kita jadi ketahan gitu kan. Udah mobil kita tuh lewat, aku perhatiin dia masih kayak diem gitu, tatapannya kosong. Pas mobil kita udah lewat nih, sekitar
1 detik kemudian aku memalingkan muka ke belakang, pengen mastiin kalau si bapaknya itu tuh mau kemana gitu, karena Ya, aku tiba-tiba penasaran. Jadi Irma langsung nengok gitu, nengok. Bilang, Iya, "Ini langsung nengok, aku nengok. Udah lewat, misalnya nih orang nih, ini Iya, mobilku nih, Iya. aku set, udah di sini kan orangnya. Iya. Aku nengok, Iya. orangnya udah nggak ada. Ih, serius? Ih, sumpah ya Allah. Ih, sumpah itu pada saat itu posisinya Irma yang sendiri melihat atau ada keluarga yang melihat? Aku sendiri yang ngeliat. Dan pada saat itu kamu nggak bilang ke keluarga gitu, bilang tuh ada orang tadi tuh kok nggak ada tiba-tiba, kamu nggak cerita? Iya, aku bilang sama suami, kamu ngeliat orang nggak tadi? Di mana tadi? Aku bilang tadi di pinggir jalan, aku ngeliat. Karena kan kita tuh kan ngedip tuh pasti dalam 1 menit itu ngedip bisa berpuluh-puluh kali kan? Iya. Kalau misalkan 1 kali ngedip udah hilang, berarti kita yang halu dong. Iya. Udah berpuluh-puluh kali dan itu tuh dari jauh aja dia misalnya orangnya di sini kan, ini dari jauh aja udah kelihatan orangnya. Iya. Terus aku nengok, udah nggak ada. Ada. Ya. Fix itu sesuatu sih. Aduh, sumpah ya Allah. Dan itu kejadiannya pas malam-malam hari. Itu sudah, dan di daerah itu kan iya, pasti malam hari. Sepi banget ya kan? Iya, sepi banget, sepinya banget. Nah, sekarang aku mau ceritain kisahku waktu aku ini kejadiannya juga waktu kecil gitu ya kan. Pas waktu itu kalau nggak salah aku umur kelas 2 umur berapa ya, 7 tahun atau 8 tahun kalau nggak salah waktu itu aku kelas 2 SD deh kalau nggak salah. Nah, aku berkunjung ke rumah nenek. Nah, kebetulan rumah nenek aku ini memang rumahnya itu kan besar banget, yang kayak tipikal rumah-rumah ini loh, kayak rumah jadul yang vibes-nya itu seru banget. Ngerti gak sih? Yang kayak rumah-rumah besar yang terus vibes-nya itu mana gitu, yang banyak banget sudut-sudut yang masih banyak kayu gitu. Ya juga, tapi nggak terlalu banyak kayu sih, cuman lebih yang ke kayak ini sih, kayak lebih pokoknya gitu lah. Dia tuh vibes-nya tuh agak nyeremin gitu, dan kayak besar banget, luas gitu ya kan. Nah, di lantai 2 itu kan ada balkon yang tempat kita biasa tempat jemur gitu, dan itu luas banget ya kan, itu luas banget. Di situ dan rumah itu digunakan yayasan panti asuhan sih sebenarnya ya. Jadi ada kayak semacam anak panti di situ yang yang tinggal gitu ya kan. Nah, waktu itu aku kan biasa main sama anak-anak di situ ya kan. Mereka tuh kayak udah besar gitu, masih udah remaja lah, anak masih kecil gitu. Terus tiba-tiba salah satu dari mereka itu ngajak aku ke balkon gitu kan. Fatia, sini deh, kamu coba nengok itu apa, kayak gitu dia bilang kayak gitu ya kan. Terus aku nengok, apa sih, apa. Di situ aku lihat perempuan ini, ini kejadiannya siang-siang bolong, nggak malam, nggak tengah malam, ini waktunya siang-siang bolong. Terus teman anak panti itu bilang, Tilia, kamu kesini deh, lihat itu apa. Di situ aku lihat perempuan lagi duduk ngangkat kaki. Jadi bagaimana ya, kayak menggambarkan, jadi katanya itu balkon, terus di depan itu ada balkonnya tetangga, jadi dia kayak bersambung gitu loh. Nah, di situ perempuan itu lagi kayak santai-santai gitu sambil kayak matanya tuh kosong, tatapannya kosong, terus mukanya itu putih banget, putih pucat banget, kayak sumpah itu kayak langsung aku histeris, menangis, masuk ke dalam menangis. itu apa, dan itu kejadiannya siang-siang, heran aja gitu. Dan memang di rumah itu banyak banget yang ada di bawah tangga itu, ada penunggunya itu nenek-nenek, jadi dia tuh kayak sesepuh di situ. Dan kita tuh gelap banget ya, dan di situ kita tuh tidak boleh bicara kotor, bicara sembarang, dan boleh juga dan posisi tangga itu dekat dengan kamar mandi gitu ya kan, kebayang nggak sih gitu, ini kamar mandi, ini tangga masuk.
dan tidak boleh buang kotoran tempat sampah yang sembarangan kayak pembalut gitu kan, tidak boleh di situ kan. Kebanyakan di situ adalah anak-anak pantiasuhan dan cewek-cewek yang di situ. Dari situ memang aku udah diceritain sama nenek aku, di situ banyak banget biasa terjadi kesurupan massal. Jadi anak-anak panti biasa kayak kesurupan gitu dan ya, jadi kalau kesurupan itu udah hal yang udah hal yang gak heran lagi gitu loh. Dan nenek aku ini kayak bisa ngatasin hal itu, jadi itu bisa berkomunikasi sama si penghuni itu. Iya. Bisa kamu jadi semacam, kan nenek aku kan orang Jawa nih ya, Solo. Jadi dia biasa gak bahasa Jawa sih, kayak bedoknya tuh bahasa Jawa gitu. Kamu ngapain? Jawa kuno gitu. Kamu ngapain angkat itu? Dan aku nggak terlalu ngerti ya kan, aku cuma diceritain aja gitu. Aku diceritain sama tanteku, bilang percakapannya itu kurang lebih kayak gini, kamu ngapain di sini, kamu kenapa ganggu anak ini. Terus si jinnya itu kan sambil kayak ketawa-ketawa gitu, gini gitu kan, iya gitu tuh bayangin, serem banget gitu. Terus dia bilang, si jinnya itu bilang, anak ini itu aku suka sama anak ini itu gak tahu apa dia waktu itu bilang, pokoknya si jinnya suka sama si anak ini gitu loh. Aku nggak terlalu ngerti gitu loh gitu. Terus lain cerita, ada satu orang yang kesurupan lagi. Ini lain cerita, satu orang kesurupan lagi. Terus jinnya itu bilang itu dia bilang, anak ini aku ganggu anak ini karena anak ini tuh kotor gitu loh, sering buang balut ya Allah, jorok gitu ya. Nah, jadi memang di sana tuh waduh kotor banget. Jadi sampai sekarang pun biasanya rumah itu masih ada dan kita biasa kunjungi situ, dan nenek aku masih tinggal di situ, tante aku juga masih tinggal di situ. Gitu. Dulu itu vibes-nya berasa banget, kayak serem banget gitu. Dan aduh, kayak banyak deh kejadian-kejadian di situ yang bikin merinding gitu, bikin serem banget. Yang ngeri ya, siang-siang. Iya waktu itu menampakkan diri, ngeri juga. Waktu itu siang-siang karena emang lagi sepi ya kan, dan memang di situ tuh emang sepi, di balkon itu kan sepi. Maksudnya gimana ya, kayak anak-anak panti tuh nggak selalu nongkrong di situ gitu kan. Biasa kayak anak kayak biasa kan, kayak teman-teman biasa kan kayak nongkrong gitu ya kan. Biasanya mereka tuh nongkrong di kamar atau di depan kamarnya biasa aja, tapi di balkon tempat jemuran itu, di depannya itu ada tersambung dengan teras balkonnya tetangga. Nah dia di situ, itu dia duduk-duduk sambil ngangkat kaki. Itu sukanya itu pucat banget, putih yang putih tembok gitu, putih pucat yang tembok. Gimana sih, keponya kayak gitu. Kalau dulu tuh zaman kerja ya, kalau zaman kerja kan aku kerja di Jakarta, tapi rumah di Bandung, rumah orang tua maksudnya. Jadi aku kalau pulang pergi pasti naik bis kan. Kita pulang pergi, maksudnya sebulan sekali pasti pulang lah ke Bandung naik bis gitu. Nah itu tuh kalau di jalan kilometer 97 kalau nggak salah ya, yang terkenal tuh, dia emang terkenal angker kan. Itu belum ada yang namanya channelnya siapa, Risa Saraswati, jurnal Risa, belum ada. Channelnya Kisah Tanah Jawa belum ada. Pokoknya channel horor tuh belum ada. Iya. Ada saat aku melewati kilometer itu, aku nggak tahu, karena aku mikirnya aku itu ngantuk lah kan, karena malam-malam kan. Tapi aku ngelihat kayak ada umbul-umbul. Jadi kan itu namanya jalan tuh kan luas ya. Umbul-umbulnya itu dari kiri sampai ke ujung kanan tuh ada kayak gini, set gitu, umbul-umbul. Serius. Terus ada gerbangnya, umbul-umbul kayak semacam kayak nikahan gimana lah gitu. Ada payung-payungnya gitu kan. Terus ada gerbang kayak kayu gitu. Gak terlalu jelas sih, tapi di kanan kirinya tuh kayak ada pohon-pepohonan. Aku ngelihat sekilas, tapi kita nembus ke umbul-umbul itu tuh, kita nembus
Tapi pas aku lihat lagi ke hologram belakang gitu udah nggak berarti. ada. Ya kayak hologram gitu. Hmm. Dan yang bikin aku kenapa itu bisa inget lagi, pas aku lihat di channelnya yang Kisah Tanah Jawa tuh, dia bilang kalau daerah situ memang ada istana dan memang membentang dari kiri ke kanan. Dan apa yang dia gambarkan tuh persis sama apa yang aku lihat waktu itu, walaupun dalam bentuk hologram. Berarti benar itu. Wih, Iya, keren banget. berarti benar memang. Terus aku juga pernah sesekali, aku kan kadang suka nebeng mobil yang jadi suamiku sekarang, dulu masih temen. Kalau ke Bandung tuh nebeng gitu kan. Aku tuh suka kayak gini, suka tiba-tiba, awas itu ada yang loncat. Apaan sih yang loncat? Dia suka nanya kayak gitu. Itu tadi ada kucing loncat warna hitam. Tapi pas aku mikir lagi di waktu ngapain kucing di tengah jalan. Iya. Terus kucingnya tuh kayak agak gede, kayak seumuran anak kecil umur 7 tahun lah. Masa ada kucing sebesar itu? Tapi yang aku lihat itu dia bayangan hitam, cuman bayangan hitam aja, loncat ke tengah jalan, habis itu hilang. Wah. Nah itu kalau di kilometer 97. Serius? Jalan tol apa sih itu tuh namanya ya? Pokoknya jalan tol Jakarta Bandung lah yang paling terkenal. Iya, aku sempat dengar beritanya tuh yang dari Jakarta mau ke Bandung itu kan anunya ada kayak tol gitu. Iya. Serem di situ dan kebanyakan banyak kecelakaan ya di situ ya. Iya, banyak kecelakaan, termasuk istrinya artis tuh. Ya, yang dia lagi hamil. Saiful Jamil. Nah, kecelakaan di situ. Ya, itu istrinya lagi hamil muda padahal di situ. Dan ya kecelakaan di situ, aduh sumpah. Aduh, terus aku mau bacain, kan kemarin aku share nih ke Instagram dan ke Facebook juga, minta ke teman-teman gitu ceritain nih pengalaman horornya. Nah ini aku mau ceritain satu pengalaman horor di teman aku yang komen di Facebook aku. Ceritanya nih gini, dia tuh punya kakak. Jadi kakaknya itu dia mengalami kayak gangguan mental gitu, tapi sebelumnya kakaknya ini biasa-biasa aja, normal. Nah kakaknya ini tuh sering banget nonton ceramahnya Ustadz Danu, tau kan yang biasa pagi-pagi banget itu. Itu biasanya dia nonton si Ustadz Danu ini. Terus tapi semenjak nonton itu dia tuh kayak merasa ada sesuatu dalam dirinya yang ganjil gitu, nggak tahu dia kenapa. Dan situ dia cerita kalau kakaknya ini dikirim santet gitu, karena awalnya kakaknya ini pernah dilamar oleh seseorang gitu ya kan, tapi ditolak karena alasannya masih kuliah waktu itu. Dan sekarang ini kayaknya udah menikah dan juga lagi hamil kakaknya ini gitu. Terus di sini dia bilang kakaknya ini biasanya nyeletuk kalau ada orang yang melakukan kayak pesugihan gitu, dan juga dia kayak kena santet oleh tetangganya kayak gitu. Dan menurut kamu nih kayak begitu tuh bener ada gak sih santet atau pesugihan gitu? Kamu tuh kayak gimana? Nggak tahu sih, tapi kan banyak ya ceritanya. Cuman aku kalau ngalamin sendiri, maksudnya ada tetanggaku yang begitu gitu, belum ada. Tapi kalau ceritanya itu emang sering ngedenger, misalnya cerita dari nenek, cerita dari ibu, gitu. Itu sering ngedenger kayak gitu. Iya sih. Dan aku juga biasa nonton, ada salah satu channel YouTube gitu yang dia itu membahas tentang cerita-cerita horor. Kalau nggak salah Hirotada ya. Dari situ aku nonton, ada emang bener kayak pesugihan gitu, emang bener ada. Terus kayak santet-santet yang kayak gitu tuh bener-bener ada gitu. Kayak maksudku zaman sekarang tuh masih pakai kayak gitu, ngapain? Maksudnya ya Allah, aneh-aneh aja ya kayak gitu. Kayak minta pasti masih ada aja sih selama
Pasti ada aja. Oke, terus ini ada lagi, sini dia bilang ceritanya dia sama atasannya pergi dinas ke sebuah desa gitu ya kan. Nah, terus anehnya di sebuah desa itu, di desa terpencil ini, dia tuh muter-muter sampai 3 kali nggak nemu jalan poros, nggak nemu jalan raya gitu ya. Nah, pada saat itu dia sama atasannya ini kan dia lagi bertiga dalam mobil gitu ya kan. Terus dia tuh kayak terjebak gitu di suatu desa yang terpencil, terus penerangannya tuh gak ada, minim banget. Jadi penerangannya cuman di mobilnya aja, di lampu mobilnya aja. Dan pas saat itu katanya dia ini berhenti sejenak, dia kayak istighfar gitu, berdoa, dan jalan, alhamdulillah pada saat itu dia dapat jalan raya. Ini juga banyak banget yang komen soal tentang perkampungan gaib gitu, tentang desa-desa terpencil yang pas kalau kita masuk ke desa itu, kita tuh merasa bahwa desa itu rame banget. Tapi pas pas diceritain sama orang, kamu ngapain lewat di desa itu, ternyata desa itu adalah dulunya desa yang terbengkalai gitu. Ini dia bilang di sini pernah katanya waktu mudik dia itu jalan ke sebuah desa. Nah, desa itu tuh rame kayak normal, banyak anak-anak yang berlalu lalang, yang main-main. Terus kebetulan dia tuh nginep di rumahnya neneknya gitu. Terus pas dia lewat di jalan di desa itu, ternyata rumah-rumah yang dia lewati sebelumnya tadi, rumah yang tadi itu kayak kosong, kayak nggak ada apa-apa, padahal itu ramai banget di situ, kayak aktivitas normal. Terus diceritain lah sama neneknya, yang tadi aku bilang, diceritain sama neneknya kalau desa itu udah terbengkalai udah lama. Itu banyak banget juga yang mengalami kayak gitu. Itu menurut kamu kayak gimana? Kalau itu aku juga pernah dengar ceritanya, tapi di novel sih aku. Yang JOT kemarin, bukan JOT, lewat tengah malam kemarin kan, ada tuh yang cerpen cerpen bukit pemakan jiwa. Tapi dia ceritanya memang pas banget nih hujan geluduk lagi. Horor ya Allah. Aduh. Padahal ini tagnya siang loh. Ya, lanjut terus. Yang di lewat tengah malam itu kan ceritanya dia mau pergi ke bukit pemakan jiwa kan. Bahasa Jawanya apa gitu aku agak lupa. Nah, sukmo apa ya? Pokoknya itulah, aku agak lupa bahasa Jawanya apa. Sukmo Ilang kalau nggak salah bahasa Jawanya tuh. Bukit Sukmo Ilang. Nah, terus dia diputer-puterin gitu di situ. Tapi kalau memang cerita yang diputer-puterin itu banyak yang ngalamin. Dan aku sering ngedenger. Tapi kalau cerita yang dia masuk ke daerah mana, pas malam-malam rame tapi siangnya sepi, itu mah belum dengar. Itu ceritanya di lewat tengah malam ya? Aku belum baca sih, belum baca. Iya, ada di lewat tengah malam. Sama juga. Aduh. Kemarin juga aku sempat kepikiran ceritanya si Veninda itu maksudnya aku mau tahu dan detailnya tuh maksudnya gimana. Dia ceritanya biasa lewat di pos kambling apa gitu. Emang nggak sih kemarin? Oh, dia katanya gini, dia tuh kalau pulang kuliah malam di depan rumahnya ada pos kambling yang zaman dulu. Biasa kan kalau pos kambing zaman dulu tuh ada pohon, terus ada rumah kayak kayu gitu, kayak gubuk gitulah. Gubuk di tengah sawah biasalah, gimana yang nggak ada pintunya. Terus ada pentungannya. Nah, dia itu pas ngelihat ke situ ada tikar, ada gulungan tikar di atas gitu doang. Itu tuh jam 11 malam katanya, dan kalau misalkan makin malam makin banyak yang nongkrong di situ. Nongkrong ya itulah yang nongkrongnya. Iya. Wah, serem banget ya. Aku juga punya pengalaman nih soal poci nih. Apa cerita. Jadi ini berkaitan sama bukunya Kisah Tanah Jawa. Oke. Yang pertama. Oh iya. Kisah Tanah Jawa yang pertama, yang tagline-nya tuh mitos dan mistis di Pulau Jawa. Ini emang nggak masuk di akal banget sih. Aku juga mau minta pendapat kamu ya. Oke. Jadi aku baca bukunya.
aku awalnya nggak ngerasa vibes apa-apa kan. Terus biasa di aja. bagian ya biasa aja. Terus pas di bagian ada yang menceritakan salah satu gunung di Jawa, di kaki gunungnya itu ada sekelompok poci, kelompok candy jumping yang diketuai oleh candy jumping berwarna merah. Nah, jadi di bukunya itu ada ilustrasi gunung, terus di kaki gunungnya ada poci banyak, terus ada poci merah satu. Itu poci merahnya kayak ketuanya gitu nggak sih atau gimana? Kenapa dia berbeda dari Kayaknya ketuanya. Okay. Kayaknya itu yang jadi ketuanya. Okay. Nah, aku agak lupa ceritanya. Aku tadi nggak sempet buka dulu, kemarin nggak sempet buka lagi bukunya. Nah, jadi setelah baca itu, aku bacanya tuh malam-malam sebelum tidur, bayangin. Wah, emang nih gara-gara nih kenapa baca tengah malam. Terus aku penasaran sama si yang poci-poci ini. Aku lihat-lihat terus kayaknya kurang lebih 1 menitan lah aku lihat, aku iseng karena aku takjub dong. Di bawah kaki gunung itu pocinya banyak kok, ini ilustrasinya bagus ya pocinya ya gitu kan. Wah, itu dilihatin gitu. Ya dilihatin. Udah aja aku tutup, aku tidur. Itu aku mimpi, di dalam mimpi aku dibawa ke gunung itu. Astaga, serius. Poci-pocinya dan beneran ada poci merahnya. Aku pikir tuh pas paginya, mungkin karena aku terlalu menatap ilustrasi itu lekat-lekat jadi ke bawah mimpi. Jadi gitu. Betul banget. Terus aku baca buku yang non horor lah. Aku simpan dulu tuh buku yang itu. Okay. Biar lupa dulu. Malamnya aku mimpi yang sama. Persis. Maksudnya lanjut ke malam berikutnya juga. Itu jadi persis mimpinya kayak berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Dan kalau kata orang, kalau misalkan yang ini mah kalau kata yang si Satana Jawanya ya, yang menerbitin bukunya, kalau kita dibawa ke suatu tempat yang asing selama 3 malam berturut-turut, berarti itu kita ruh kita dibawa astral projection lah gitu ke sana. Ditarik dimensi lain lah, dimensinya mereka lah ya. Ini aku merinding loh sumpah. Merinding. Iya benar banget. Karena itu kalau 3 berturut-turut itu sesuatu yang ini sih yang tidak wajar sih. Kemungkinan kamu tuh kayak diperlihatkan gitu dan ya itu kayak dibawa gitu ke sana. Tapi aku juga pas waktu denger kamu cerita lagi ini, aku dengar sebuah kisah dan ini baru-baru banget, seorang pendaki gunung. Jadi dia tuh mendaki sama teman-temannya. Ini baru kayaknya ceritanya ini baru-baru aja deh, ada berita gitu. Si anak-anak ini kayak di masih remaja gitu, dia tuh mendaki gunung gitu ya kan sama teman-temannya. Nah pas waktu itu si anaknya ini tuh diajak lah naik, ya udah kita naik aja nih. Dan waktu itu subuh-subuh gitu ya kan, mungkin si anaknya ini mungkin lagi capek atau malas ya kan, subuh-subuh gitu naik lanjutin perjalanan lah ceritanya. Jadi ceritanya dia tuh lagi istirahat dan jam 4 atau jam 5 subuh dia diajakin temennya udah lanjut aja jalan. Tapi si dia ini itu tidak bareng temennya, dia nggak ikut temennya, jadi dia sendiri tidur di posnya itu ya kan. Singkat cerita, tiba-tiba dia tuh udah kebangun, tempat pas dia bangun itu udah beda gitu. Jadi sekelilingnya itu katanya ada orang yang kayak biasa normal, tapi bedanya orang yang jalan ini itu pakaiannya putih-putih semua, punya putih gitu, terus dia kayak melayang gitu, tapi kayak orang normal biasa, kayak orang jalan biasa gitu. Nah terus itu jadi pada saat itu yang epicnya dia katanya di situ dia merasa bahwa dia di situ tempat itu tuh selama 3 jam. Dia merasa di situ tuh selama 3 jam, tapi ternyata dia tuh dicari selama 6 hari. Jadi dia tuh hilang selama 6 hari gitu. Itu kayak
kok bisa kayak gitu. Jadi menurut aku emang kalau di begitu kayak kisah kayak gitu, kayaknya dia tuh dibawa deh ke dimensi lain. Dan itu katanya tempat dia ditemukan pada saat itu tidak jauh dari tempat poskonya dia. Orang tuh udah nyariin kemana-mana. Hari pertama, hari kedua dia cari di sekeliling situ ya kan, dekat-dekat situ tidak ketemu. Hari berikutnya sampai hari ke-6 baru ketemu. Dan pas waktu ketemu katanya si anak ini tuh denger ternyata bukan si pemilik posko ini, dia itu ceritanya apa ya, kayak dia lagi puterin murotal atau azan gitu, pokoknya murotal, dan si anak ini mendengar gitu udah kebangun, dan pas di situ dia didapat di dekat poskonya dia. Dan anak ini bilang, aku tuh kayaknya hilang selama 3 jam. Dia tuh merasa kalau dia tuh ada di sini tuh tidak lama, tapi ternyata orang-orang sibuk nyariin dia selama 6 hari. Itu kayak hebat banget. Ih, serem ya. Logikanya orang kalau 6 hari nggak makan nggak minum udah COVID. Itu dia, katanya dia tidak makan, dia cuma minum air di situ, ada air terjun katanya kan, air terjun gitu ya, dia tuh minum itu aja karena kan dia merasa kalau masih 3 jam, dia merasa dia itu di tempat itu selama 3 jam. Kita kalau di suatu tempat 3 jam tuh nggak terlalu lapar gimana gitu kan, tapi ternyata dia tuh iya benar-benar 6 hari dicari setengah mati sama tim SAR juga, itu teman-teman itu udah nyari, ternyata dia dibawa ke dimensi lain tuh. Wah gila, sumpah aku nggak pernah merasakan itu, cuma kalau denger kisah itu ya merinding juga. Merinding memang. Gunung tuh banyak misterinya ya. Itu banget. Dan di situ kalau misalkan kita mendaki gunung itu banyak banget gak sih pantangannya, nggak boleh ini tuh, nggak boleh buru negara, nggak boleh ya kan kayak gitu. Jadi emang benar-benar kalau mau mendaki tuh harus siapin mental juga sama rohani gitu, karena kalau enggak ya aduh sumpah dibawa sama si makhluk. Apalagi gunung-gunung yang keramat di Jawa tuh kayak Merapi, terus gunung apa lagi ya? Bener banget. Iya. Terus aku juga ada kisah apa ya, kayak dibilang kisah mistis juga di rumah sakit ya. Kebetulan kan kemarin aku udah baca ulang nih si kisah Tanah Jawa yang unit gaib darurat ya, kalau nggak salah judulnya. Ya, unit gaib darurat. Nah itu aku pas baca itu teringat waktu aku lagi PKL, katanya aku lagi praktek gitu waktu kuliah di rumah puskesmas gitu. Nah aku kan lagi dinas di ruang bersalin sama temanku, ada kayak sekitar 5 orang lah gitu. Dan waktu itu aku shift malam, dan ini ceritanya udah jam 10 malam apa jam 11 malam. Dan temanku ini kayak lagi nyari makan gitu loh, lapar ke tengah malam gitu. Terus aku di ruang bersalin itu kan emang sepi banget ya kan, dan ruang bersalin itu terpisah dari ruangan poli, ruangan kayak gitu-gitu ya kan, terpisah gitu gedungnya. Dan itu di depan ruangan bersalin itu ada kayak semacam tanaman gitu, taman kecil. Ya, taman bukan tanaman. Oh, taman. Iya. Taman gitu. Iya. Temanku kan 5 orang nih. Terus aku sama temanku yang satu dan 3 orang ini lagi cari makan kan. Aku sama temanku di ruang bersalin itu, di ruangan. Tiba-tiba temanku bilang, kamu denger nggak sih ada kayak orang yang lagi nyapu di luar? Kan pintu kan lagi tertutup nih. Kita tutup pintunya kan, ruang bersalin tutup. Enggak, aku pada saat itu juga nggak dengar suara apa gitu. Aku nggak dengar sama sekali suara. Terus temanku ini bilang suara lagi orang nyapu. Terus abis itu temanku nengok gitu kan, kayak nggak ada orang sama sekali. Dia lagi itu ngapain ada orang yang nyapu malam-malam gitu, malam waktu jam 10 apa jam 11.
itu temanku katanya denger seks kayak gitu, dan tidak lama setelah itu, tidak lama, beberapa menit setelah temanku bilang gitu, kita kan diam nih, udahlah diam, kita tekan HP gitu ya kan, HP kita tuh denger sama-sama orang lagi ada suara nyapu trek itu, langsung katakan itu gitu. Ya Allah, sumpah. Ini kita langsung telepon teman-teman yang lagi keluar nih. Kamu di mana? Cepetan kesini gitu. Aduh, sumpah tuh pas panik. Enggak baik gitu sih. Cuma maksudku kayak kita tuh ceritanya, aduh, kayak sumpah serem banget tuh. Banyak kisah-kisah. Ya pasti panik sih. Iya sih. Nah, masalahnya waktu itu, aduh, sudah sepi tengah malam, teman berdua aja. Tapi ya nggak aneh sih ya kalau di rumah sakit tuh. Iya, benar. Gak, udah hal wajar lah. Ya, ini emang di rumah sakit, ya, puskesmas itu ya wajar aja gitu. Banyak sih kejadian yang di rumah sakit, terutama di puskesmas gitu. Aduh, banyak banget kejadian. Aku juga teringat satu kisah waktu aku kecil. Aku waktu itu berkunjung ke Jawa, ke Solo, ke kampungnya nenek aku. Aku waktu itu waktu kecil, gak tahu umur berapa lah, lupa. Ceritanya aku berkumpul sama saudara-saudara, sama nenek, sama tante, gitu kan, sama saudara, pokoknya sama saudara lah. Tiba-tiba, singkat cerita, aku lihat poci di depan rumah nenek aku ini. Jadi rumah nenek aku ini, bagaimana ya menceritakannya, dia tuh kayak dia tuh rumahnya tuh kan rumah zaman dulu yang kayu-kayu, yang tadi kamu bilang kan biasa rumah orang Jawa biasa dulu kan kayak rumah kayu gitu ya kan. Dan itu waktu itu ada jendela, terus ada pintu. Ini ceritanya kayak kita ini berkumpul di ruang tengah, dan ruang tengahnya itu dia tuh luasnya bagaimana ya, kayak dia tuh begini gitu loh, kayak begini. Terus di sini ada TV, di sini ini ruang keluarga di TV, dan ini di depannya itu ada pintu, bisa kebayang nggak? Nah gitu. Oke. Dan aku itu waktu itu kayak aku nggak nonton TV, nggak nyala waktu itu, dan waktu itu kayaknya belum ada TV deh. Udah ada kayaknya, karena ruang TV di sini. Dan aku balik belakang, itu ada poci putih, dan mukanya itu aku nggak terlalu perhatiin mukanya, sumpah aku nggak terlalu perhatiin mukanya. Aku langsung menjerit, langsung lari ke ibu aku. Itu ada pocong. Iya, itu ada pocong. Terus tidak lama waktu itu tiba-tiba om aku datang. Om aku tuh ketuk-ketuk. Udah dia datang. Aku nggak tahu deh itu gimana gitu ya kan. Tapi karena waktu itu masih kecil, jadi mungkin emang kalau kita kecil atau anak kecil itu biasa penglihatannya masih sensitif nggak sih ya, berarti kayak dia tuh masih bisa melihat yang kayak gitu ya kan. Dan aku masih ingat jelas waktu itu bener-bener pocong. Iya Allah, mukanya aku nggak terlalu perhatiin, mukanya kayak hitam, nggak terlalu hitam sih, nggak tahu deh, aku nggak terlalu perhatiin. Dia kayak rata gitu, kayaknya rata. Ini nggak tahu deh. Dan tidak lama setelah aku lihat itu omku ketok-ketok, udah ternyata omku gitu. Om nggak tahu apakah diikutin. Serem dong, dia kecil lihat begituan. Aduh, udah liatin yang serem-serem. Aku masih mending, masih polos, kagak tahu yang namanya biologi. Dikasih tengkorak yang mana paham, aku pikir itu mainan. Aduh, itu banget sih. Ya Allah, ini dikirain mainan ya kan? Namanya apa? Ya ini dia dikira mainan. Coba kalau anak TK zaman dulu udah dikasih tahu ini loh yang namanya tengkorak, aku pasti udah menjerit-jerit kali. Jelas lah. Dok itu kan kecil, mana ada dikasih pelajaran begitu kan? Ini sumpah. Isinya yang indah-indah. Iya, itulah makanya. Aku terima kasih Kak Irma udah nemenin aku cerita tentang kisah-kisah horornya. Sampai sini aja. Terima kasih, dadah. Terima kasih, bye.